the host of the FIFA Under-17 World Cup 2023. Indonesia, congratulations. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes. Sintayong, ubah wajah sepak bola Indonesia, loloskan 3 timnas Indonesia dengan dahsyat, beserta 7 kemenangan terbesar Sintayong di timnas Indonesia. Namun ada satu yang belum Sintayong rasakan, bersama timnas Indonesia. Seperti apa bentuk formasi Sintayong yang mengerikan itu, dan sesuatu apa yang belum pernah dirasakan Sintayong pada timnas Indonesia? Ayo, kita simak bersama. Sintayong, seorang pelatih berkebangsaan Korea Selatan, telah memainkan peran sentral dalam transformasi sepak bola Indonesia. Sejak diangkat oleh PSSI pada tahun 2019, Sintayong berhasil membawa sejumlah kesuksesan bagi timnas Indonesia, baik di tingkat senior maupun junior. Salah satu prestasi terbesar yang berhasil dicapai oleh Sintayong adalah mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Keberhasilan ini mengakhiri masa absen Indonesia selama 16 tahun dari kompetisi Piala Asia, dengan penampilan terakhir mereka pada tahun 2007. Tidak hanya itu, Sintayong juga menjadi pelatih pertama timnas Indonesia yang sukses meloloskan 3 timnas sekaligus ke Piala Asia dalam waktu singkat, hanya 1 tahun 3 bulan. Ini mencakup pencapaian memasukkan timnas senior Indonesia ke Piala Asia, AFC Asian Cup tahun 2023 di Qatar, meloloskan timnas Indonesia U20 ke Piala Asia, AFC U20 Cup tahun 2023 di Uzbekistan, dan yang terbaru, mengantarkan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia, AFC U23 Cup tahun 2024 di Qatar. Keberhasilan-keberhasilan Sintayong ini tidak terlepas dari sejumlah kebijakan dan strategi yang telah diterapkannya. Salah satu kebijakan yang sangat penting adalah pembentukan tim yang solid dan kompak. Sintayong juga memperkenalkan filosofi sepak bola menyerang yang mendorong para pemain untuk tampil agresif dan kreatif di atas lapangan. Selain itu, Sintayong secara aktif mendorong generasi pemain. Ia memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda berbakat. Sintayong secara aktif mendorong generasi pemain. Ia memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda berbakat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain-pemain muda akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. STY juga berhasil meningkatkan ranking FIFA timnas senior dari 175 FIFA menjadi 147 FIFA dalam kurun waktu 2 tahun. Keberhasilan yang dicapai oleh Sintayong telah membawa perubahan signifikan dalam dunia sepak bola Indonesia. Ia telah berhasil meningkatkan performa timnas Indonesia di tingkat internasional, sekaligus menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Sintayong telah mengimplementasikan sejumlah strategi yang membawa kesuksesan bagi timnas Indonesia. Berikut beberapa strategi tersebut. Sintayong sangat menekankan pentingnya membentuk tim yang solid dan kompak. Ia mencapainya dengan menerapkan disiplin yang ketat dan menciptakan lingkungan kerja yang positif di dalam tim. Filosofi sepak bola menyerang menjadi dasar permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Ia percaya bahwa dengan bermain menyerang, timnas Indonesia dapat meraih hasil yang lebih baik dan memikat para penggemar sepak bola. Sintayong secara konsisten melakukan generasi pemain dengan memanggil pemain muda berbakat ke timnas Indonesia. Para pemain muda ini diberikan kesempatan untuk bermain dan berkembang di tingkat internasional. Strategi-strategi ini telah terbukti sukses dalam meningkatkan performa timnas Indonesia, menjadikannya tim yang diperhitungkan di Asia, dan meraih tempat istimewa di hati para penggemar sepak bola. Adapun formasi dahsyat, 3 timnas Indonesia yang berbeda versi. Sintayong suka mengutak-atik formasi selama menangani timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur. Perubahan ini merupakan salah satu strategi agar skema permainan anak asuhnya tidak terbaca oleh lawan. Jika lawan yang dihadapi lebih kuat dari timnas Indonesia, maka formasi yang digunakan akan berbeda. Begitupun jika lawan yang dihadapi lebih lemah.
Tapi jika lawan yang dianggapnya sepadan, maka Shin Tae-yong bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Yang pasti, pelatih asal Korea Selatan itu tidak terlalu silau dengan nama besar pemain. Itulah yang membuat permainan timnas Indonesia sulit ditebak, karena antara pemain utama dengan pelapis memiliki kualitas yang sama. Di awal kariernya, Shin Tae-yong menerapkan skema permainan dengan menggunakan formasi 4-2-3-1. Dia sengaja menempatkan 4 pemain belakang, 2 gelandang bertahan, 3 gelandang serang, dan 1 penyerang tunggal. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan permainan timnas Indonesia. Namun dalam beberapa pertandingan, formasi ini mulai ditinggalkan. Shin Tae-yong lebih sering memakai formasi lebih menyerang 3-4-3 atau 4-3-3. Formasi 3-4-3 menjadi formasi yang paling sering dipakai Shin Tae-yong. Formasi ini bisa berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Kegemaran Shin Tae-yong menggunakan formasi 3-4-3 karena dianggap lebih stabil untuk pertahanan Indonesia dan serangan Indonesia lebih kuat. Formasi 4-3-3 lebih banyak digunakan Shin Tae-yong selama tampil di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Pelatih yang berasal negeri K-pop itu sepertinya ingin memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Formasi ini membuat banyak pemain muda masuk skema Shin Tae-yong. Mulai dari Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Pratama Arhan, hingga Elkan Bagot. Formasi ini juga mengakomodasi banyak pemain sayap cepat baru timnas Indonesia. Walau capaian sudah sampai di situ, masih ada sesuatu yang belum Shin Tae-yong rasakan pada timnas Indonesia. Semua kemenangan sudah Shin Tae-yong rasakan, sayangnya di Piala Asia U20 tahun 2023 yang digelar di Uzbekistan, timnas U20 Indonesia gugur di babak penyisihan grup A. Garuda Asia hanya mendapatkan 4 poin hasil kalah dari Irak, imbang lawan Uzbekistan, dan menang atas Suriah. Satu lagi, Shin Tae-yong juga telah mampu membawa timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Tiket itu didapatkan usai timnas Indonesia mengalahkan Taiwan dalam 2 pertandingan pada laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Menurut saya timnas Indonesia memang sangat berkembang. Mungkin ini sama yang dirasakan oleh fans atau wartawan yang merasakan saat datang ke lapangan langsung. Ungkap Shin Tae-yong. Sekarang sudah berkembang dan untuk kedepannya akan lebih berkembang lagi, tambah Shin Tae-yong. Sayangnya, ia sepertinya tidak bisa merasakan lagi memimpin timnas Indonesia di Piala AFF karena kontraknya akan berakhir pada Juni tahun 2024. Sementara Piala AFF Senior baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Untuk Piala AFF, saya memang ingin juara tetapi itu harus banyak yang masuk akal dan pas juga. Untuk saat ini saya berani bisa bicara bahwa kalau kita bisa juara di Piala AFF. Oh yeah, we want retribution.